Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Ridwan Ramli, Gatot Nurmantio, Agus Harimurti Yudhoyono menggugat threshold atau ambang batas jadi calon presiden. Menjelang pemilihan presiden tahun 2024, mantan Menteri 1 tahun Ridwan Ramli, mantan Pangap Gatot Nurmantio, dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Partai Demokrat menggugat threshold atau ambang batas untuk mengikuti calon presiden. Mulai tahun 2021 ini, ketiga orang tersebut sudah mulai kampanye agar dikenal masyarakat. Threshold atau ambang batas di mana calon presiden harus didukung anggota DPR minimal 20%. Untuk mengusung calon presiden biasanya guna memenuhi 20%, biasanya beberapa partai politik yang duduk DPR bergabung. Mengingat Ridwan Ramli, Gatot Nurmantio tidak punya partai politik, demikian juga Agus Harimurti Yudhoyono memiliki Partai Demokrat, tetapi hanya suaranya di DPR 7%, kurang 13%. Maka Ridwan Ramli, Gatot Nurmantio, dan Agus Harimurti Yudhoyono mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan syarat threshold atau ambang batas untuk mengikuti calon presiden dari 20% menjadi 0%. Dalam arti, satu partai politik saja yang duduk di DPR dapat mengusung calon presiden kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya. Bila Mahkamah Konstitusi tidak merubah threshold atau ambang batas tetap 20%, maka Ridwan Ramli, Gatot Nurmantio, demikian juga Agus Harimurti Yudhoyono kemungkinan besar tidak ada anggota DPR yang mengusungnya, karena masih banyak calon presiden yang kualitasnya baik untuk diusung anggota DPR calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Diduga ketiga calon tersebut menempuh segala cara yang tidak bermartabat untuk dapat diusung anggota DPR calon presiden. Berdasarkan ketentuan kampanye secara resmi dilakukan setelah calon presiden diusung 20% anggota DPR, baru dimulai kampanye secara resmi. Mulai tahun 2021 ini, ketiga orang merasa pintar, punya kelebihan dari yang lain, sudah mulai kampanye agar dikenal masyarakat, sifatnya masih untung-untungan. Harapan saya, Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan threshold menjadi 0%, tetap mempertahankan 20% agar lebih terseleksi calon presiden yang benar-benar kinerjanya baik. Jadi itulah saya lihat ini, di mana kelompok tiga orang tersebut ingin mengikuti calon presiden tahun 2024, di mana dalam mengikuti calon itu mereka tidak punya partai politik, dan juga Agus Harimurti Yudhoyono punya partai politik, tetapi yang duduk di DPR hanya 7%. Kalau mereka duduk di DPR itu mencapai 20%, bisa dibawa sendiri. Ini tidak ada yang bisa dibawa sendiri. Jadi kalau mereka dibawa oleh partai tertentu, di mana beberapa partai harus bergabung sampai 20%, baru bisa nanti membawa mereka sebagai calon presiden tersebut. Tetapi kelihatannya para anggota DPR itu juga tidak akan memilih mereka, karena dianggap kualitasnya mungkin kurang baik, karena masih banyak orang calon presiden yang lain yang berkualitas tinggi.
sehingga mereka mungkin tidak dibawa. Dan juga ada dugaan ketiga orang tersebut berusaha dengan segala cara untuk dapat mengikuti calon presiden tersebut dengan berbagai cara, dengan melakukan tindakan yang baik. Jadi di samping itulah harapan saya Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan threshold menjadi 0%. Tetap mempertahankan 20% agar lebih terseleksi calon presiden yang benar-benar kinerjanya baik. Jangan hanya memilih presiden tetapi yang syarat dengan perbuatan korupsi. Dan nanti supaya memilih orang-orang yang benar-benar kinerjanya baik, bersih dari perbuatan korupsi, dan juga dekat dengan rakyat. Itulah yang diharapkan bangsa Indonesia ini. Jangan seperti yang kita lihat selama ini. Baru Presiden Joko Widodo yang memenuhi syarat untuk itu, yang bersih dari perbuatan korupsi, kinerjanya bagus, pembangunan segala bidang dapat tercapai dengan baik. Dan untuk mendapatkan seperti Presiden Joko Widodo ini dibutuhkan syarat untuk menjadi calon presiden itu 20%, agar tidak setiap orang bisa ikut mengikuti calon presiden tersebut, dan terseleksilah nanti orangnya, siapa yang pintar kinerjanya nanti akan dipilih oleh rakyat, oleh anggota DPR, dan anggota DPR nanti akan bisa bergabung untuk mencapai 20% tersebut, untuk mengusung orang yang kualitas kinerjanya bagus. Sekian dan terima kasih.